Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan puasa di hari yang kedua dan insyaallah malam ini kita memasuki hari yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menaungi kita dengan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga insyaallah nanti kita bisa menyelesaikan puasa dengan sempurna dan juga mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun niran, wa tughillu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itulah keberkahan yang ada di bulan Ramadan kita usahakan berusaha untuk bagaimana bisa menggapainya, bisa memperoleh keberkahan ini. Dan salah satu keberkahan yang sangat penting di bulan Ramadan itu adalah keberkahan doa. Di mana doa di bulan Ramadan adalah salah satu doa yang mustajab. Sangat-sangat merugi kita jikalau kita tidak mempergunakan kesempatan di mana doa di bulan Ramadan itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak memperbanyak doa di dalamnya. Lalu kita tidak memperbanyak momentum untuk senantiasa bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak dia punya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-saimu hatta yuftir. Orang-orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Bahkan dalam hadis yang lain dinyatakan bahwasanya lis-saimi, bagi orang yang berpuasa itu fadilah, keutamaan, yaitu sewaktu dia berbuka doanya itu sangat istijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momentum ini kita berupaya untuk bagaimana kita banyak bermunajat di hadapan Allah supaya semua harapan-harapan kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bagi seorang mukmin itu adalah hal yang sangat penting. Usaha itu penting, tapi doa tidak kalah pentingnya. Banyak hal-hal yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, bahkan kita berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana bisa mewujudkannya, tapi dengan keterbatasan kita, terkadang hal itu tidak bisa kita wujudkan. Tapi subhanallah, dengan rintihan air mata, begitu juga dengan upaya kita mengangkat tangan kita, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada orang yang mencintai kita, yang mengangkat tangannya, menangis di tengah malam, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat jalan kehidupan kita terang benderang, penuh dengan kesuksesan dan juga kebahagiaan. Doa
bagi seorang mukmin adalah silah, sebuah senjata yang begitu sangat ampuh dalam mewujudkan setiap harapan-harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam sewaktu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sewaktu beliau ingin memperoleh anak dalam kurun waktu yang begitu sangat luar biasa. Namun sewaktu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, saya tidak pernah merasa kecewa. Saya tidak pernah berkecil hati untuk senantiasa berdoa di hadapan-Mu. Karena beliau meyakini bahwasanya setiap untaian doa daripada seorang hamba tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kesabaran saja yang dibutuhkan terhadap doa-doa kita. Kita tidak tahu apakah di masa-masa yang betul-betul sangat kritis Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap harapan dan doa-doa kita. Pun kalaupun kita tidak mendapatkan doa itu, hasilnya saat ini kita tidak tahu anak-anak kita yang akan mendapatkannya, generasi-generasi kita yang akan menikmati setiap untaian doa yang kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sehingga ini momentum yang sangat bagus ya, kita memperbanyak doa ya, bermunajat di hadapan Allah, memohon ya setiap harapan-harapan kita. Harapan kita kepada pasangan-pasangan hidup kita, harapan kita kepada anak-anak kita, harapan kita keberkahan buat pekerjaan-pekerjaan kita, semuanya kita adukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sewaktu kita mengadu di hadapan Allah tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita semakin banyak meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengeluh dengan permintaan kita. Justru Allah sangat gembira, senyum Allah menyaksikan kita sewaktu kita senantiasa memohon dan meminta kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalaulah, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku itu memohon kepadaku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doa mereka jikalau mereka memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi dengan syarat. Apa itu? Syaratnya adalah falyastajibu li, hendaklah mereka juga senantiasa menjawab setiap perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakin dengan doa yang dia lantunkan kepadaku. Jikalau dua ini ya ada dalam diri kita, maka insya Allah doa yang kita lantunkan di hadapan Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ya, kita senantiasa berusaha menjawab setiap perintah-perintah Allah. Bulan Ramadan alhamdulillah kita bisa menyaksikan bagaimana semangat saudara-saudara muslim kita untuk menjawab setiap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari biasa mungkin ya masjid tidak terlalu ramai, tapi alhamdulillah satu kesyukuran di bulan Ramadan masjid begitu sangatlah ramai. Ini salah satu bagian daripada upaya untuk ya falyastajibu li, ya menunaikan perintah Allah. Ya, seperti itu. Tinggal bagaimana kita kuatkan keyakinan ini, mengkristal dalam hati kita, sehingga insya Allah setelah Ramadan selesai semakin meningkat keimanan kita, dan yang paling penting kita berusaha untuk istiqamah senantiasa mengisi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak ketaatan di hadapannya insyaallah. Intinya marilah kita, saya mengajak diri kami dan juga semua saudara-saudara kami tidak ya membuang sia-sia kesempatan yang sangat emas di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak munajah, berdoa di hadapan Allah, karena orang yang berpuasa itu tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.